Semakin hari bisa kita lihat, semakin banyak orang yang melakukan investasi di berbagai instrumen tertentu. Contoh instrumen investasi misalnya saham, emas, deposito, sampai ke properti. Pasti deh banyak banget pertanyaan yang berada dalam pikiran kita ketika kita mau memulai investasi. Misalnya, gimana sih cara memilih instrumen investasi yang tepat? Apakah instrumen investasi ini cocok buat kita? Terus, berapa lama ya kita bakal memperoleh hasil dari investasi kita itu? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kamu harus jawab dulu nih 3 pertanyaan pertama sebelum kamu memutuskan untuk melakukan investasi di suatu instrumen tertentu. Yang pertama, kenali tujuan investasi kamu. Apa sih yang ingin kamu lakukan dengan dana hasil investasi tersebut? Apakah kamu ingin membiayai kuliah anakmu? Atau ingin membeli rumah? Atau ingin mendapat penghasilan tambahan setiap bulannya? Atau mungkin menyiapkan dana pensiun? Kamu mau semuanya? Tenang, boleh banget kok. Jadi cepat ambil pulpen dan buku catatan, kemudian tuliskan semua tujuan investasi yang kamu inginkan. Mulai dari dana pensiun, dana pendidikan anak, dana cadangan, untuk membeli rumah, bahkan untuk berlibur di akhir tahun. Menentukan tujuan investasi itu sangat penting, karena akan menentukan bagaimana cara untuk meraihnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan rentang waktu yang kamu inginkan dalam berinvestasi. Ada tipe investor yang sabar, gak suka fluktuasi harga, namun ada pula investor yang ingin cepat mencairkan dananya untuk bisa menikmati hasil. Ada pula yang puas dengan profit sedikit-sedikit tapi sering. Dan ada nih yang ingin mendapat profit besar tapi mau bersabar. Time horizon yang kamu pilih ini sangat berhubungan dengan tujuan investasi sebelumnya. Sangat disarankan untuk kamu membagi portofolio investasimu menjadi 3 bagian, yaitu investasi jangka pendek, kurang dari 1 tahun, investasi jangka menengah, 1-3 tahun, dan yang terakhir investasi jangka panjang, lebih dari 3 tahun. Porsi investasi jangka panjang sebaiknya tidak kurang dari 50% daripada investasi jangka pendek. Misalnya ya, dana pensiun atau dana pendidikan merupakan tujuan investasi jangka panjang. Sedangkan kalau memang kamu ingin mendapatkan penghasilan setiap bulannya, maka itu dikategorikan sebagai tujuan jangka pendek. Persiapan yang terakhir yaitu mengenali profil resiko diri kamu sendiri. Sekarang coba deh kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri. Apakah kamu merupakan seorang yang tenang ketika terjadi masalah? Atau sebaliknya, kamu cenderung mudah panik padahal masalahnya masih kecil? Mengenali profil resiko diri kamu sendiri itu sangat penting karena masing-masing instrumen investasi itu juga memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada pula yang sangat tinggi. Berinvestasi di deposito itu lebih rendah resikonya, tetapi juga lebih rendah imbal hasilnya. Investasi obligasi memiliki tingkat imbal hasil dan resiko setingkat di atas deposito. Di atasnya ada reksadana, baik reksadana campuran maupun reksadana saham. Lalu, investasi dengan tingkat imbal hasil dan resiko yang cukup tinggi yaitu saham. Untuk forex dan komoditas itu menempati urutan tingkat resiko yang paling tinggi di atas saham. Berdasarkan urutan tinggi atau rendahnya imbal hasil dan resiko, deposito menduduki tingkat paling bawah, disusul obligasi, reksadana, dan saham. 3 hal tersebut merupakan sesuatu yang harus banget kamu jawab sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi di satu instrumen tertentu. Kenapa? Karena sekali lagi ya, kombinasi dari ketiganya akan menentukan jenis instrumen apa yang paling tepat kamu pilih dan bagaimana cara kamu mengelola instrumen investasi tersebut. Aku ilustrasikan ya, misalnya tujuan kamu adalah memperoleh penghasilan tambahan di setiap bulannya, maka itu adalah tujuan jangka pendek. Yang artinya kamu bisa banget nih melakukan aktivitas trading saham jangka pendek. Dan trading emas dan forex sebenarnya juga bisa sih menjadi pilihan kamu. Tapi ingat, tingkat resiko dan imbal hasilnya juga berbeda. Resiko emas dan forex itu jauh lebih tinggi di atas saham. Apabila kamu merupakan seorang trader pemula yang belum bisa menghasilkan profit konsisten dalam saham, serta belum mengenal analisis teknikal lebih dalam, sangat disarankan untuk tidak melangkah pada trading forex dan komoditas ya, karena resikonya cukup besar. Terlebih lagi nih, apabila kamu juga adalah orang yang mudah panik. Aduh, sebaiknya jangan deh.
Karena yang namanya trading itu sangat berhubungan dengan fluktuasi harga. Tidak cuma dalam rentang waktu harian, tetapi dalam rentang waktu jam atau bahkan menit. Oke, sekian dulu episode investasi kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat ya apa yang aku share ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung DM. Oke deh, see you.